Nah, Alif, kita konsen sih ke waktu 2021 itu Alif. Ya. Dari Minahasa Tenggara cuma Alif sendiri. Iya. Dari pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara ada enggak sentuhan kah, perhatian kah untuk pada saat itu? Ya, jujur kalau dari kita ini ya apa tuh orang Iya, terus apa? sharing di sini biar nanti mungkin ke depan Ini juga jadi edukasi buat teman-teman di rumah. Iya, evaluasi lah tuh. Iya. Jujur kalau pengalaman kita Suaramu nggak ada rasa, nggak ada itu. Oke, jadi ini podcast pertama dari Suaramu. Ya. Podcast pertama aja. Jadi untuk podcast pertama ini, orang datangkan tamu. Yang pertama itu ada Alif Jibe, yang merupakan atlet pon berasal dari Kabupaten Minahasa Tenggara. Apa kabar, Alif? alhamdulillah sehat dan selamat malam buat para followers dari Suara. Dan yang kedua, orang kedatangan juga Wasid Akbar yang sudah memiliki lisensi C3. Untuk Minahasa Tenggara. Jadi Akbar ini wasit yang sudah bisa memimpin pertandingan-pertandingan yang diselenggarakan di Minahasa Tenggara atau dimanapun itu. Bar, bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat. Semangat tetap posisi semangat. Puji Tadi Udah kelar tuh. Jadi ada sedikit bilang dan cair. Ini orang pakai Akbar atau apa aja? Soalnya kita terbiasa pakai Abai. Abai supaya Lebih friendly, lebih enak, lebih enjoy orang baca cerita di malam hari ini. Nah, baik begini. Selain jadi wasit, kira-kira aktivitas hari-hari apa ini sekarang? Oh, saya hari-hari juga sebagai pegawai negeri sipil di Kabupaten Pulau Mondo Timur. Boltim. Berarti tinggal di Mitra. Cuma bolak-balik di Kota Bunan. Bolak-balik. Jadi belang Kota Bunan. Tiap hari begitu Bang. Lama-lama kan sok kabal. Iya, bilang lama-lama mau kabal. Iya. Kalau dari sini ke Boltim Kurang lebih santai-santai 40 menit. 40 menit ya? 40 menit di motor. Tutuyan ya? Kota Bunan. Kota Bunan. Kebetulan kita kok di Puskesmas Kota Bunan. Oke. Sebagai nakes juga. Kalau Bang Alif nih, bagaimana? Hari-hari ini aktivitasnya apa ini sekarang? Aktivitas sebagai guru, sebagai pemain bola juga. Mungkin tarkam lebih aktif sekarang. Guru pasung. Orang ada bilang guru pasung. Tadi baru beberapa sama-sama di lapangan. Pemain. Jadi tadi di pertandingan jadi wasit, ini jadi pemain. Kalau di sini orang memang Betul. Kalau di kita lapangan. protes pada dia kasih tahu ke kita Ya. Komunikasi kan, komunikasi. Dia protes pengana ada pengaruh. Alif ini sebagai guru sekalipun pemain sepak bola. Jangan salah juga sebagai host podcaster juga. Betul. Jadi kalau seorang butuh host Bisa lah. Pokoknya nanti orang masih di belakang. Berarti ada salah satu dari orang dua yang mesti. Enggak, kau perlu tipis. Tidak masalah. Yang penting orang bercerita. Nah, begini, kebetulan kan kita sini sebenarnya juga sedikit penasaran soal lisensi wasit ini, Jay. Ya. Jadi soal perwasitan itu bagaimana dan cara menjadi keresahan di masyarakat Minahasa Tenggara. Iya, soalnya kan orang cuma tahu mau protes wasit. Wah, wasit ini bukan itu nyana pelanggaran wasitnya apa gini. Secara teknis. Iya, jadi kita sebenarnya pengen tahu ini, kira-kira baik untuk menjadi seorang wasit itu sampai mendapatkan lisensi itu bagaimana dia bicara? Yang pastinya ada kursus. Khususnya Dia dari C3, lisensi C3 itu bisa dipimpin kelompok umur dan di internal kabupaten kota. Juga kalau yang C2 itu
ruang lingkupnya juga agak sudah lebih besar. Luas, Lebih agak luas kalau C2. Ya bisa pimpin pertandingan di tingkat provinsi bisa. Tingkat provinsi. Nah, kalau rupa semacam kan orang di sini ada Liga 1, Liga 2 sampai Liga 3 tuh. Itu untuk DP lisensi. DP lisensi ada DP kategori enggak? Kalau rupa Liga 3 tuh cuman yang lisensi yang sekian, atau Liga 2 itu DP lisensi yang Ada sekian. tarafnya enggak? Iya, atau sampai di tingkat yang kayak pimpin yang klub-klub yang Liga 1 tuh sampai bahkan timnas. Ya. Kira-kira ada DP kategori lisensi wasit yang harus lisensi seperti apa nih? Yang harus pimpin yang kayak sampai di timnas begitu. Ada. Ada. Oke. Dan sama tadi kan saya bilang itu ada C3, C2, C1. C1 itu dia sudah lebih luas lagi. Oh, boleh. C1 berarti seboleh nasional. Nasional. Misalnya pimpin Liga 3 itu C1. Liga 3 C1. Liga 3 nasional. C1 bisa itu. Kalau Liga 3 untuk Rayon Sulawesi Utara C2 masih bisa. C2 karena kan dia itu masih di luar lingkup, masih di Asprof, masih di provinsi. Jadi masih bisa C2. Kalau C3 C3 hanya di kabupaten kota. Kabupaten kota. Berarti dia kalau Tarkam bisa. Bisa. Oh. Itu sih kalau untuk C3 lebih banyak ke Tarkamnya. Tarkam. Kalau Liga 3. Tapi Tarkam yang harus ada izin. Iya, harus ada rekomendasi dari PSSI. Orang dia nggak bisa mau pimpin pertandingan kalau tidak ada rekomendasi dari PSSI atau ASKAP PSSI. Contoh orang di sini ASKAP PSSI Mitra. Oke. Kalau nggak ada rekom dari ASKAP PSSI Mitra, orang nggak bisa tugas. Bisa. Kalau kedapatan bisa saja. Kena sanksi. Ada sanksi. Dibekukan. Oh, dibekukan. Dibekukan. Lama berarti. Kira-kira kalau dibekukan bisa berapa lama paling maksimal? Paling cepat itu paling 3 bulan. 3 bulan. Ada yang sampai bertahun. Oh. Kalau untuk tadi sih yang Liga 1 bikin kursi Liga 1 itu yang pasti wasit yang seleksi C1 nasional dan juga FIFA. Seleksi FIFA. Lisensi FIFA. Ada seleksi FIFA. Jadi yang paling tinggi itu lisensi FIFA. Seleksi FIFA. Dia bisa pimpin itu sekelas Piala Dunia. Jadi berarti Asia. mungkin sedikit informasi buat trompet teman-teman di rumah. Jadi kedepannya untuk di Mitra khususnya Asia Tenggara. Jadi kalau mau bikin kegiatan open turnamen semacam itu dari segi perwasitan saja, tidak asal-asalan untuk informasi untuk memakai dorong jasa. Jadi ada tahap-tahap atau ada DP syarat-syarat untuk minta dorong jasa atau minta tolong bantuan untuk bisa memimpin pertandingan di turnamen orang di Asia Tenggara seperti ini. Jadi ya betul dari situ orang sudah dapat info bahwa betul memang sebenarnya tidak asal-asalan sih untuk orang minta tolong wasit untuk memimpin satu pertandingan. Iya, dan itu juga harus ada dari contoh dari panitia. Ya, dari panitia. Harus menjaga juga keamanan wasit dalam hal ini pertandingan. Oh. Iya. Soalnya biasanya suka ricu. Iya. Apalagi Tarkam. Apalagi Tarkam ya. Apalagi Tarkam kan di dalam lapak. Kalau biasanya pertandingan Tarkam tuh bukan cuma pemain bola, pemain kungfu. Ada dalam Bang Alif itu lebih Jadi kalau dapat pemain mungkin sudah banyak tetap ada tuh. merasakan itu dari kungfu master semacam itu di lapangan kan. Gua selalu kalau aku dapat tetap ada sedikit tuh Iya, betul. moto itu fit tetap ada itu. Nah, itu. terang coba Pak Tompe Bung Alif ini. Kira-kira untuk mau jadi atlet pon tuh bagaimana DP proses? Ada DP proses juga enggak sama yang tadi kan Abai kalau untuk jadi perwasitan kan harus ada DP prosedur tuh. Kira-kira kalau untuk jadi atlet pon itu kira-kira tahapnya bagaimana supaya bisa jadi atlet pon? Pastinya kalau atlet apalagi yang bisa dikatakan nasional, pastinya secara bertahap itu dilakukan scouting. Ditentukan dulu siapa pelatih kepala untuk membawa tim PON Sulawesi Utara, terus tim pelatih dan pelatih kepala, kemudian asisten pelatih dan juga jajaran tim pelatih itu melakukan scouting pemain-pemain yang ada di kompetisi Liga 3. Liga 3 yang ada di Sulawesi Utara. Bahkan juga ada pemain-pemain yang bermain di kompetisi Liga 3 yang ada di luar itu juga di-scouting. Jadi secara merata di-scouting. Tapi kalau itu yang boleh ikut seleksi itu apa dia harus ada membawa surat rekomendasi dari klub yang terdaftar di PSSI? Pastinya secara prosedur yang yang diharuskan ya
Tetap ketika dia diskusi, dia harus bisa membawa rekomendasi dari klubnya itu. Karena kan orang nggak tahu. Iya. Ini dari mana, dari mana. Ini asal-asal comot dan ini asal-asal ambil dah. Tidak asal-asal. Hanya itu setiap teman-teman juga di luar harus tahu. Mau dia pemain ataupun wasit jangan asal-asalan. Iya. Karena banyak yang bilang ambil coba wasit ini, ambil coba wasit. Iya. Ambil pentingan atau bertio, karena mau wasit. Atau pentingan atau bermain, ambil pemain. Asal-asalan seperti itu. DP sistem walaupun orang statusnya amatir, orang harus walaupun orang status amatir, orang ke sistem harus profesional. Iya, sistemnya juga harus profesional. Betul. Scouting itu biasanya berapa lama? Scouting itu biasanya dari mulai kompetisi Liga 3 sampai selesai kompetisi Liga 3. Berarti di asrama itu? Iya, pastinya orang di TC. Karantina. Di karantina. Dan tuh kita penasaran, kira-kira kalau di dalam karantina begitu untuk pemain itu ada hal-hal yang dilarang nggak, semacam Pola makan. iya diatur dari pola makan. Boleh baroko. Atau boleh pegang handphone. Boleh bangun video call yang hari ini, iya, pasti itu ada. Mungkin dari pemerintah dari penyelenggara atau dari coachnya. Iya, mungkin Itu memang harus, walaupun bukan cuma di sepak bola, bukan cuma di atlet sepak bola, atlet lain pun seperti itu. Jam istirahat, jam latihan, bahkan juga asupan gizi dan makanan ya pastinya diatur lah. Karena di PON itu kan isu nasional, jadi pastinya tim dokter juga ada. Tim dokter ada untuk menentukan ini makanan yang harus dimakan, minuman yang orang mau minum pastinya. Tapi punya tuh waktu untuk orang menjalankan orang kehidupan pribadi pasti ada lah. Iya tuh. Karena orang jenuh juga tuh di lapangan, kemudian di mes, di lapangan, di mes, di lapangan. Pagi so Pasti ada 15-20 panggilan tak terjawab dari my husband tuh om. Pasti ada tuh aku. pasti ada hari free. dan untuk dia peserta itu dibatasi. Pasti. Biasanya paling maksimal itu berapa? Maksimal itu 30 pemain. 30 pemain itu berarti kalau dari itu provinsi. Provinsi. Sulawesi Utara. Provinsi. Kalau dari luar daerah tidak? Nggak bisa, kalau dia mau main di PON itu kan daerah dari Sulawesi Utara, dia harus berdomisili. Nggak bisa. Jadi kalau misalnya PON, karena Alif kan pengalaman PON 2021. 2021. Itu dari Nusa Tenggara berapa orang? Satu, kalau untuk zamannya kita 2021 itu cuma satu. Cuma Alif sendiri. Mas setahu kita Alif Prapon mungkin 2016 juga pernah. Terus 2021 juga. Jadi 2 kali Prapon. Dua kali Prapon. Tapi yang lolos ke PON itu 2021. Yang sampai ke Jawa itu kan. Prapon sama PON. PON beda. Beda. Kayak Piala Dunia, Piala Dunia. Araso. Ya begitu ya ternyata. Jadi dari mitra memang cuma satu-satunya. Satu-satunya luar biasa. Tapi untuk yang tahun ini ada satu anak dari Minasa Tenggara. Alif sudah. Enggak, karena PON ini beda. Dia usia. pakai kategori umur. Dia pakai usia 23 tahun, 24, 23 kalau nggak salah. Untuk PON ya, untuk PON 24 ke bawah kan. Umur berapa? Syukuran di luar Bentar ya. Kurang boleh. Nah, Alif, kita konsen sih ke waktu 2021 itu Alif. Dari Minasa Tenggara cuma Alif sendiri. Iya. Dari pemerintah Kabupaten Minasa Tenggara ada enggak sentuhan kah, perhatian kah untuk pada saat itu? Ya, jujur kalau dari kita ini ya apa tuh orang sharing di sini biar nanti mungkin ke depan. Ini juga jadi edukasi buat orang teman-teman di rumah. Evaluasi itu. Iya. Jujur kalau pengalaman kita nggak ada perhatian dari PSSI. Nggak ada. Minahasa Tenggara. Tapi ketika waktu orang sampai di Papua, karena dia waktu itu kan tuan rumah Papua. PON di Papua. Kita langsung sebut nama siapa. Ada salah satu pelatih yang telepon ke kita. Salah satu pelatih dia bilang ada enggak dari PSSI yang ada perhatian? Ada perhatian. Bilang enggak ada, karena enggak ada. Karena memang kenyataannya memang ada. Dan waktu itu kita juga enggak tahu
beliau langsung up di FB. Oh, media sosial. Viral. Ah. Dan waktu itu dia viral, akhirnya dari pihak mungkin dari Askap, ada orang Askap, kita juga bisa sebutin nama, menelpon dengan memberikan apresiasi bagi kita. Oh, jadi berarti mesti diviral. Itu mungkin budaya-budaya kita yang ibarat kata nanti ini sapi, kalau nanti megar tak dicambuk, baru sapi mulai bacaan bergerak. Kalau dia nak megar tak Kalau begitu, megar tak dicambuk, ya namun badiam. Memang cuma ya sebegitu. Mungkin terang budaya setahu Kang. Dan kita rasa itu tidak bisa didiamkan. Itu orang mesti robah buat orang adik-adik ke depan yang belum masa depan dalam bidang sepak bola. Karena kita juga sebagai orang mitra memang lihat kalau untuk perkembangan sepak bola di mitra tuh rupa kabur air. Iya. Kabur airnya enggak bahasa kasarnya enggak diperhatikan lah. Iya. Oh gitu. Nggak tahu mungkin orang juga sampai sekarang ini bertanya-tanya ini perkembangan sepak bola yang berada di mitra ini baik dari pemainnya, baik dari perwasitannya mungkin agak-agak melemah. Itu yang mungkin buat orang bertanggung jawab di rumah juga, mari orang bantu agar supaya orang persepak bolaan di Nusa Tenggara aktif lagi dan selalu eksis. Itu sih. Ya. Itu juga jadi harapan sebagai pemain. Sebagai harapan juga sebagai Jadi ternyata memang yang tidak diperhatikan sama sekali pada saat itu. Ya, mudah-mudahan kan ke depan mudah-mudahan diperhatikan, akan diperhatikan. dengan Ya. orang positive thinking Positive terhadap orang PSSI yang tinggi kita ke depan. Nah mungkin orang udah sakit waktu itu bisa itu orang kan harus berpikiran positif atau mungkin orang yang ada Facebook sampai orang itu yang ada berita bahwa mana ada bibit-bibit yang mewakili orang Nusa Tenggara nih untuk tampil di PON. semestinya kan orang nasional pada saat itu. semestinya kan orang dari wilayah kabupaten tuh mesti berbangga bahwa mana ada yang mewakili orang daerah nih tampil di ajang itu. Semestinya harus disupport, dikasih fasilitas atau apalah segala macam biar dia tuh senang lah untuk semangat untuk mengikuti itu. Iya. Kalau nggak diperhatikan, Iya. Jadi memang pada saat itu nanti viral. Karena mungkin Ada gerakan. Karena mungkin waktu itu kita nggak selip up di FB itu. Mungkin karena kan orang pelatihan mungkin sih. No. Atau Kalau kita bukan nanti orang harus harus up di sosial media baru orang harus diperhatikan. Semestinya kan pemerintah juga harus tahu nih bahwa mana masa sekelas pemerintah orang tuh nggak bisa tahu bahwa mana ada nih dari orang daerah nih yang mewakili begitu. Satu putra terbaik. Nah, bisa dibilang satu-satunya loh, satu-satunya. Tapi ada tuh yang ada kontak kasih apresiasi. Di posisi merah ada kali. dan akhirnya ketika Prapon nggak salah tahun kemarin kalau nggak salah Prapon 2022 atau 2023 namanya Kiel Kambi yang dari Kecamatan Pasan. Dia salah satu juga perwakilan Nusa Tenggara. Yang kita lihat di postingan dia diperhatikan nih. Mungkin kejadian bagi kita Itu satu pengalaman kemarin. Ya dia di zaman kecil ini di media diperhatikan lah waktu Prapon tahun kemarin kalau salah. Kiel ini yang orang Tapi itu kan PSSI juga salah satu dia bentuk perhatian dia ada bikin turnamen itu kan juga salah satu bentuk perhatian dari PSSI Mitra menyediakan wadah kepada mungkin artis sepak bola di kecamatan yang ada di Mitra menyiapkan wadah itu untuk bisa mengembangkan anak-anak ya itu sampai bisa wadah untuk mengembangkan anak-anak muda usia dini, mengembangkan anak muda usia dini atau mengembangkan makanya itu orang mudah-mudahan kan tuh pemerintah ke depan itu bisa memperhatikan supaya nyadak cuma mengembangkan tapi mengembangkan usia dini juga. dari sepak bola. Jadi tadi itu
merupakan suka duka dari apa? Atlet PON. Atlet PON. Nah, kira-kira kalau orang berpindah nih ke Bang Abai Sesi ini. perwasitan. Nah, Apa dia suka duka sampai dengan sekarang ini berada di lingkaran perwasitan yang berada di Nusa Tenggara. Kalau suka duka mungkin lebih suka dulu Kang. Suka yang pasti hobi. Hobi bola. Iya. Hobi. Bergetar. Hobi. Kalau nggak salah satu anggota Danisti. Ya, Iya Pak itu. Apa itu salah satu? Oh iya, dengan terus. orang. Milanisti itu orang. Ini kalau Murabe merah hitam. Dan Iya. kalau kita kalau mau rabe, hitam biru. Hitam biru. Internasi. Internasi. Ya mungkin itu tadi kembali lagi kalau suka salah satu hobi. Hobi terlalu mungkin dan juga yang pasti hobi dibayar. Oh, iyalah. Baru-baru saja tuh kita dengar apalagi pimpin pembukaan. Kita dengar bayaran bisa sampai 150 juta. Mungkin. Amin. Amin kan. Sekarang masih buta. Untuk sekarang yang pasti untuk adalah Iya. cukup lebih dari cukup. Cuma dulu minyak. Doi minyak nih doi. Lebih dari cukup. Itu untuk suka Kang. Kalau untuk duka mungkin karena orang ini saya masih C3. Itu C3 mungkin lebih banyak pimpin pertandingan di Tarkam. Di Masa harapan kedepannya mau suka pimpin. Ada harapan untuk ke naik lagi ke C2. C2 Gitu. Ya lupa dukanya ada lagi. Pasti ada lagi. Kata-kata mutiara dari penonton. Pasti ada. Oh, cacian makian. Iya. Wasit. Wasitnya nanti. Juga ada maksudnya kayak mutiara kayak kata-kata mutiara dari penonton. Itu terganggu dah. Maksudnya dari segi apa ya? Pasti. Ancaman juga pasti ada. Ancaman lebih ke dari penonton. Ada pengalaman lebih Ada. Banyak. Ada. Pernah di mungkin seorang Bos Ali pernah tahu yang di kampung sebelah. Waktu mungkin penalti. Itu sih lebih duka. Duka mungkin. Terganggu ada mentalitas. Ada pasti terganggu. Tapi itu kan lebih ke orang ke cara menanggapinya itu. Itu kan tadi terganggu. Jadi buat para penonton yang sering berkata-kata mutiara ke wasit, tambah deh. Jangan cuma kata-kata mutiara, kata-kata berlian. Sobayan Makanya bisa mau layani. Apalagi ke penonton. Karena bisa jadikan senyuman. Iya. Senyuman tadi. Nah, orang pesan minum dulu Kang. Saya sudah tadi buat sini belum tawarkan minuman, jadi saya mau minum apa? Mana-mana semua ada mau bilang kecuali yang itu enggak ada. Ya saya paham itu. Oke. Air putih? Air putih. So, jadi kalau di podcast sebelah ada Yanti, tahun sini ada Yanto. Begitu kan? Yanto ada. Sini Yanto. Yanto penasaran. Ayo, so kunci akan Pak Yanto. Ini apa ya? Bang Alif, ada Bang Alif nih. Ada Bang Alif, ada Bang apa ya? Air putih dan bukan Air merah ini bukan. Makasih. bukan Enggak kasih. aman untuk mungkin untuk atlet. Makasih Anto ya. Mungkin Oke. Yang kebetulan host di Maroko. Jadi apa? Asap lu. Boleh tuh ini. Boleh. Atlet dengan perwasitan, Boleh. orang jaga napas di dunia baru. Jaga napas. Iya. Nah, Iya. kita masih penasaran nih duka dari wasit ini. Kira-kira kalau sampai ada bentuk anarkis yang sampai kayak ke pemukulan, pernah enggak, Bay? Mengalami sampai dengan saat Kalau pemukulan enggak pernah sih. Kalau orang dusu? Pernah. Kalau dusu. Pernah. asam memang ini. Jadi orang kalau ini sebelum pimpin pasti mana ini kan jalan yang bagus. Jadi Jalan yang sudah Jadi sesurvei lebih dulu. jalur dan mana Jalan tikus, Bang. Yang dulu mau apalagi Tarkam, aduh memang. Biasanya nih kalau di Mitra
daerah-daerah yang paling rawan di saat tarkam itu apa ya? Daerah mana? Kalau betul di Minahasa Tenggara yang rawan. Ada ya? Ada. Jadi tetap ada daerah-daerah rawan yang ada. ente pernah enggak aduh daerah sini ini biar justru dulu no, jangan dulu menolak dan karena mungkin memikirkan tolak jo dulu no, dan jangan cuma tuh dari Bara Palembar tuh dia kong peperle kita. Kalau untuk menolak nggak ada sih, orang kan lebih ke tanggung jawab. Apa yang sudah mungkin dari Askap, ini dari Exco Perwasitan sudah memberikan surat tugas mau dimanapun dengan situasi bagaimanapun pasti siap. Berarti Munir itu harus tetap memperhatikan dari segi keamanan berarti. Oh jelas itu. Keamanan di dalam pertandingan itu ya. Itu makanya ada surat kayak rekomendasi. Contoh ada mungkin ada kegiatan dari salah satu mungkin desa ingin turnamen sepak bola, itu mesti ada rekomendasi dari Askap Bisnis Mitra. Nah itu harus Askap memberikan ultimatum kepada panitia penyelenggara. Harus poin pertama itu itu keamanan perangkat pertandingan. Jadi buat orang teman-teman di rumah kedepannya untuk panitia penyelenggara mungkin lebih kerjasamanya ke Askap untuk keamanan perwasitan, karena memang orang ketahui bersama dimanapun namanya tarkam pasti untuk mental dari segi perwasitan itu pasti terganggu bila mana ada hal yang sama-sama orang tidak inginkan. Jadi mungkin itu untuk kedepannya akan menjadi perhatian khusus bagi panitia penyelenggara. Harus itu dan kerjasama dengan Askap Kang. Bahkan tuh orang komunikasi perangkat pertandingan lebih enjoy dengan pertandingan itu. Tapi itu dari segi penonton. Lalu kita juga penonton yang ada di Minahasa Tenggara khususnya cukup cerdas kita rasain itu cukup cerdas. Tapi kalau pemain mungkin supaya pemain juga di luar sana tahu ada yang betul dari pemain protes berlebihan bahkan sampai pemukulan mungkin sanksinya apa itu? Kalau untuk pemain sanksi pasti berat. Mungkin dia dilarang dilarang mungkin turun di pertandingan, ada itu sanksi. Ada sanksi. Bisa sanksi individu lah namanya. Sanksi individu untuk pemain yang melakukan protes atau sampai bahkan melakukan pemukulan mungkin kota fisik. Iya, biasanya kalau untuk lingkup panitia dengan Askapnya mungkin bisa ada koordinasi, tapi kalau untuk pemainnya, karena kan pemain random, kita tak tahu pemain dari mana-mana kemari gitu. Panitia itu mungkin lebih ke panitia penyelenggara untuk lebih memperhatikan tim-tim yang mendaftar nantinya ke depan, tim yang mendaftar, terus jadi satu bahan acuan untuk dorong pemain yang mana nih, dari orang-orang mana nih, aman dah, temperamen dah, emosional dah, itu jadi satu pembelajaran karena khusus buat panitia penyelenggara. Ada beberapa pemain-pemain juga yang bisa dikategorikan jadi bukan membantu untuk mengamankan pertandingan, tapi bahkan bisa menjadi provokasi. Ada pemain yang bahkan membuat lebih memperkeruh suasana lapangan, karena wasit kan juga manusia. Untuk protes-protes itu kan begini, kalau rupa orang di lapangan bermain bola tuh mungkin dalam sudut pandang orang pemain, orang pikir itu bukan sebuah pelanggaran, tapi untuk wasit yang punya pendidikan pendidikan kan, orang punya pendidikan dan mungkin standar-standar yang orang dapatkan dalam pendidikan itu bahwa mana ini pelanggaran nih, ini pelanggaran. Hal-hal begitu kan ya beda pendapat, beda pemikiran antara pemain dengan wasit yang bisa membuat sebuah gesekan atau benturan yang bisa mengarah ke itu perkelahian, mengarah ke kekacauan, bisa kekerasan. Makanya itu kan yang ada istilah itu kalau orang di wasit itu pemain tahu aturan, tapi wasit menguasai aturan. Iya. Setuju. Ingat buat teman-teman semua, pemain tahu aturan, tapi wasit juga menguasai aturan. Iya. Kalau untuk kira-kira nih pandangan dari Pak Bang Alif dulu, untuk perkembangan sepak bola yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara. Kira-kira bagaimana dari sudut pandang perkembangan? Kalau perkembangan kita juga tidak tahu detailnya bagaimana, tapi kalau secara pandangannya kita sendiri mungkin lebih banyak lagi evaluasi dalam artian karena orang kan selama ini juga
dikatakan ketika orang turun di kompetisi-kompetisi yang membuat daerah, Ya. orang itu selalu nggak maksimal. Mungkin karena harus lebih banyak kompetisi lah. Supaya apa? Ketika nanti anak-anak ini orang turun nanti di mungkin Porprov, Popda, orang lebih matang secara segi mentalitas. Pendidikan usia dini. Pendidikan Dari usia dini. Kira-kira kalau dari usia dini itu bagusnya ada umur berapa ya? 12 tahun. 12 tahun. Minimalnya 12 tahun. Sebenarnya kapasitas jauh sedikit. Jadi itu untuk melakukan pendidikan usia dini, misalnya dari 12 tahun kan? Pembinaan. Itu pembinaan itu dari PSSI sendiri. Harus. Dari PSSI. Harus dari Terusnya kan begitu, strukturnya begitu, alurnya begitu. Dan kita tahu sampai sekarang untuk usia 12 tahun nggak ada. Untuk Indonesia Tenggara Belum, Jay. Bukannya nggak ada. Bukannya nggak ada berarti memang nggak pusing. Itu ada. belum ada. Kita ada. Oh, Yang ada. 3 pelajar. Yang sebelum umur yang mungkin dari diaspora itu. Oh, itu bukan dari PSSI. Itu namanya GSI. Karena siswa Indonesia itu bentukan dari Dinas Pendidikan. Berarti Dinas Pendidikan lebih memperhatikan sepak bola daripada. Iya, daripada PSSI. Hmm. Wabil khusus di Indonesia Tenggara. Minahasa Tenggara. Karena kita ada teman yang di daerah Tomohon sempat sharing juga, sempat bilang bahwa mana di Tomohon tuh, daerah Tomohon itu biasanya untuk liga-liga tuh bergulir terus dah. Jadi tiap tahun tuh orang punya schedule, punya aktivitas tiap tahun begitu. Jadi dorang pe sepak bola, dorang pe apa semua itu jalan terus. Nah, dari situ kan bisa bikin anak-anak tuh berkembang. Ya, Jadi ada pengalaman terus bermain sepak bola ketimbang Tapi kalau bagi saya, tadi Bung Ali bilang harus ada pendidikan lagi usia dini itu, saya rasa ada sih, tapi mungkin lebih terlibat. Askap mungkin lebih terlibat di GSI. Ya, GSI. Bagus lah itu dari Ada terlibat karena dari perwasitan. menugaskan wasit ya berlisensi. Bung Ali mungkin pernah sempat bawa tim sama-sama. Ada. Oh, jadi Askap tuh cuma terlibat dalam perwasitan. Dan juga dia mengontrol pertandingan. Mengontrol pertandingan. Tapi untuk buatan pengkerannya itu loh, itu kan dari PSSI. Iya. Iya. harus bukan lagi kayak dulu kan mungkin zamannya Ngoni, itu zamannya Ngoni juga ada namanya LPI. Oh, Mudah-mudahan Masih ada. Mudah-mudahan dari podcastnya Suaramu. Jadi perhatian dibuat PSSI ini Liga Pelajar dari Indonesia ataupun apapun itulah dihidupkan kembali. Supaya karena dampak positif itu besar sekali. Dampak positifnya apa? Ketika ada kompetisi seperti itu, anak-anak itu terhindar dari hal-hal negatif. Nah, setuju. Setuju. Karena memang Setuju sekali. Terhindar dari hal-hal negatif. iya, dunia sekarang tuh sampai dia dari 10, 11, 12 tahun itu memang dorong ke pergaulan liar. Betul. Dan itu orang tidak bisa pungkiri. Jadi di saat orang punya aktivitas dan hobi, ada DP kesinambungan, ada DP jadi di saat orang itu punya hobi untuk bermain bola atau olahraga lah kan. Nah, namanya diolahragakan itu pasti dilarang untuk kayak minum-minuman keras, tidur jangan apa terlalu malam. ya terlalu malam begitu. Jadi dengan begitu anak-anak pasti dorang akan menghindar hal-hal begitu dan Lebih ke arah positif. Iya, lebih ke arah positif karena dorang tahu dorang sekarang harus jaga kondisi nih. Ya. Berarti kondisi untuk kita besok mau ada latihan, besok kita berapa minggu ke depan ada mau pertandingan kayaknya, tapi kondisi harus kita jaga kan. Hal-hal begitu sebenarnya memang akan mengarah ke positif. Jadi memang angka bagusnya kalau memang dari PSSI itu memperhatikan dari usia dini, dari usia 12 tahun sampai ke jenjang yang senior ya kan begitu ya. Mudah-mudahan kan tuh dengan podcast Suaramu ini teman-teman mungkin yang nonton yang lihat orang podcast ini bisa bantu share sampai ke petinggi-petinggi yang ada di BSI itu. Minahasa Tenggara. Ini juga di Jepang
untuk mempersiapkan tim yang matang di Piala Dunia 10 sampai 15 tahun ke depan untuk kompetisi lengkap dari mulai tingkat SD, kalau Usia dini, usia dini sampai ke mahasiswa. Oh iya, orang tadi ke mahasiswa. Dan sampai ke mahasiswa Jepang itu. Tapi kalau seandainya yang bikin kendala sampai pemerintah itunya tidak bisa menjalankan itu usia dini, pembinaan dari usia dini itu kira-kira apa yang bikin hambat? Bukannya kita tahu itu ada kan ini bicara PSSI loh kan, biasanya Iya. pasti ada anggaran lah, pasti kan, pasti ada anggaran lah untuk membuat sebuah pembinaan di usia dini pasti. Nah kalau sampainya tidak terrealisasi pembinaan usia dini, apa kira-kira yang menghambat? Mungkin Salah satu kalau bagi saya itu kurangnya juga ada SSB dari orang dari Untuk khusus Nusa Tenggara. Nusa Tenggara. mungkin nggak ada mungkin tuh. SSB itu yang dibuat pribadi. Iya, Oh, harus pribadi bukan dari suatu organisasi yang atau contoh bos tadi bukan SSB. Oke. Ini pribadi. Oh, SSB. Jadi SSB itu baru PSSI itu mulai. Nah, ngomongin SSB itu. Di Mitra ada nggak? Berarti dari pemilik SSB ini bekerja sama dengan PSSI. Iya. Oh gitu. Kan harus terdaftar di SSI, SSB. Kalau di Mitra bukannya kayak ada PES Mitra sama Kuda Laut. Itu bukan SSB. Oh, itu PSB, tapi itu klub ya. Oh, oke. Jadi harus ada SSB. Luar dari apa? Tidak luar ada sih pembahasan itu juga supaya ada peran orang tua lah di sini. Iya. Karena banyak sekali dari orang tua yang menganggap bahwa kalau itu orang di kampung, yang menganggap bahwa sepak bola ini ada guna untuk anak-anak. Padahal sebenarnya tanpa orang sadari sekalipun sepak bola ini berdampak sangat positif untuk anak-anak. Iya, setuju. Olahraga. Sehat ya. Jadi Olahraga ini sobat sehat. serta kesehatan terus semua kita perokok supaya memberikan contoh bor terampe tamang-tamang. Jadi di sini menurut kita selain Berikan contoh bor untuk Nah, saya. jadi Jangan barokok, jangan barokok. Jadi di sini menurut kita selain peran PSSI, peran dari pelaku sepak bola dan peran dari orang tua. Ketika tiga aspek ini bersatu, sepak bola di Nusa Tenggara bahkan pemikiran dari anak-anak itu pasti akan berkembang. Amin. Lebih dari Orang aminkan. dan ini podcast orangmu ini mudah-mudahan tiga aspek itu mendengar. Amin. Jadi buat orang tua dari pihak PSSI sendiri Dan Jangan lupa. pelaku sepak bola. dan juga para pelaku sepak bola. Sepak bola Para pemerhati sepak bola, pelatih ya, sepak bola, pecinta sepak bola ya, pemerhati sepak bola, pecinta sepak bola, para orang tua dan juga PSSI. Ada masukan dari Torampe Tamang-Tamang bahwa yang mana kalau tiga aspek ini bergabung, mudah-mudahan Torampe anak-anak kedepannya untuk sepak bola di Nusa Tenggara akan lebih maju. Iya. Harapannya sih. Amin. Jadi itu jadi diharapkan dukungan ya. Iya. Dukungan. Moral, iya tuh. Mungkin materi orang tua ya. Mungkin itu satu kendala kali. Materi. Anggaran juga dari pemerintah itu harus sangat diperhatikan. Karena kalau bicara untuk kayak tadi yang Alif bilang itu di saat orang ada bantuan materi atau apa semua segala macam, setidaknya di situ pemerintah memperlihatkan bahwa mana dorong juga nak tutup mata, ya kan, dorong nak tutup mata dengan atlet-atlet yang ada berprestasi lah di Nusa Tenggara, begitu. Oke. Kita juga jadi sebenarnya penasaran nih dengan dukungan PSSI yang ada di Kabupaten Nusa Tenggara itu terhadap perwasitan yang ada di Nusa Tenggara. Kira-kira baik kalau untuk segi dukungan dari PSSI di Mitra itu bagaimana? Jadi baru dukungan dari PSSI Nusa Tenggara ini. Untuk sampai saat ini dukungan dari PSSI Nusa Tenggara sangat memperhatikan bagi kami perwasitan. Karena dalam 1 tahun itu pasti ada agenda-agenda sepak bola, ada kegiatan-kegiatan turnamen sepak bola di Nusa Tenggara. Bahkan ada 1 tahun itu ada 3 sampai 4 kompetisi sepak bola. Sampai-sampai juga kami wasit-wasit kewalahan
Untuk wasit yang ada di Minahasa Tenggara itu kira-kira ada berapa banyak personil? Tapi wasit yang berlisensi di Minahasa Tenggara ada Kurang lebih lah. kurang lebih Iya, iya. belasan. Belasan. Dan Itu kalau pun ada yang suci dua. ada. Jadi di Mitra ada. Ada. Kalau untuk C3, C2. Kalau untuk tiap kompetensi itu bagaimana DP cara supaya apa ada pas surat atau mungkin kalau sekarang yang bertugas si Abai dulu atau yang ini dulu dipilih yo. Secara teknis penugasan. Secara teknis penugasan. Ada itu biasanya dari kalau untuk penugasan ada dari exco perwasitan. Oh, Jadi tergantung dorang. Iya. iya. Tapi tetap orang akan di Rolling. Iya, akan diberikan tugas. Tapi itu orang tugas itu harus ada juga penyegaran. Penyegaran wasit-wasit sudah layak ini mungkin karena fisik tidak mampu. Iya. Dari segi mungkin Dari segi umur, aturan juga mungkin sudah dan juga kurang update mungkin. Iya. Update. Jadi nanti ada materi-materi juga Ya, ada. yang datang diterima. Iya. Oh, sudah ada. Kalau asuh sendiri. DP cara dan supaya mungkin link atau mendaftar atau bagaimana supaya bisa jadi wasit ya? Iya. Mungkin tolong jadi mungkin Bung teman-teman Ini di rumah juga. rencana. Rencana mau di rumah juga yang. Iya ada. Oh inti ada rencana. Itu biasanya Mungkin teman-teman Iya, teman-teman di rumah. kalau bersuara mungkin mau tahu tuh Iya. gimana cara mendaftar untuk menjadi suara wasit. Jadi mekanisme Apa yang itu apa yang mungkin disiapkan. biasanya ada buka semacam apa begitu kayak buka Pelatihan. pendaftaran pelatihan wasit Pendaftaran pelatihan. itu bebas. Tiap tahun ada atau tiap bulan? Atau bebas? Tergantung. Tergantung. Tergantung dari Anggaran. Oh, tergantung tergantung dari anggaran. tergantung juga dari Asprof mungkin Iya. atau ada dari Askar kabupaten kota yang mungkin untuk memberikan apa ya kepada wasit-wasit yang C3 supaya update dah ke C2. Tapi anggaran Ada. Ada denda, kita rasa dia ada denda tetap pasti ada. Kalau untuk anggaran itu orang yang macam contoh kita update ke C2 itu biaya pribadi. Oh pribadi? Iya. Pribadi. Tapi tidak ada. Tapi ada anggaran. Anggaran itu mungkin anggaran yang dari orang daftar itu No. Maksudnya kita Anggaran dari pemerintah. Dari pemerintah. ada kan lembaga ini sih tidak bukan apa ya kayak yang sebutan dengan pemerintah. Oh, jadi harus pakai dana pribadi gitu. Itu kan orang mungkin kalau ada yang dari pemerintah ketika orang mau tugas di ruang pemerintah pasti tidak akan bisa saja kan orang di sekolah berarti ketika ada tugas orang boleh. Jadi ini info juga buat teman-teman yang suka mau jadi wasit, Suka mau daftar jadi wasit. supaya Jadi orang nanti ada pelatihan-pelatihan. Ada pendaftaran pelatihan untuk perwasitan. Oke. Harapan ke depan nih untuk PSSI Mitra. Nah ini untuk harapan ke depan. Kayaknya ke wasit dulu. Iya wasit. Untuk saya wasit Aha. lebih mungkin pertahankan atau lebih tingkatkan untuk mungkin bagi orang wasit-wasit kalau boleh bikin pelatihan wasit. Bikin pelatihan wasit. Oh. Jadi biar update ya. Iya, orang boleh mau ke C2 tidak lagi pergi ke daerah kabupaten kota lain, lebih dekat untuk orang. Oh, jadi kalau memang untuk apa dia sekarang hanya ada kategori kota begitu. Hanya di kota daerah mana yang menyelenggarakan. Di Mitra memang belum ada yang untuk. Oh. Belum ada. Dan rencana itu di periode yang ini untuk ASKAP ini akan ada minidakan. Jadi harapannya Rencana. Jadi harapannya untuk kedepannya sering membuat pelatihan untuk perwasitan dalam rangka perekrutan dan juga up untuk sistem atau ke C1 berjenjang. Iya. Dan kita juga mau kasih masukan buat mungkin karena di sini perwasitan. Masalah ketika di partai final kebanyakan kan turnamen lebih ke penyelenggara iya. dan juga perwasitan. Ini juga cuma masukan bagaimana ke depan. Kalau menurut kita di sini manfaatkanlah turnamen perwasitan yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara. Iya, setuju. Contohnya ketika partai final
banyak sekali penyelenggara turnamen di Kabupaten Minahasa Tenggara yang memakai wasit yang dari luar. Padahal sebenarnya orang wasit yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara cukup mumpuni juga, punya lisensi mumpuni. Makanya kita bilang final turunkanlah wasit-wasit yang ada di Mitra. Nah berarti coba kita tanya Bay, kira-kira apa itu salah satu alasan atau faktor pemerintah tuh lebih menurunkan wasit di luar ketimbang yang ada di Minahasa Tenggara? Mungkin penyelenggara. Mungkin lebih ke penyelenggara. Itu permintaan. Permintaan. Mungkin itu pertimbangan mungkin dari panitia, mungkin di pelaksana kegiatan itu mungkin lebih supaya lebih menarik, supaya kan biasa orang cuma lihat orang di Tarkam, ini melihat wasit yang dari televisi bisa bibit liga, belum di sepak. Iya. Enggak, tapi orang juga ada, tetap orang terlibat. Ya, enggak ada salahnya. Untuk memaksimalkan. Iya, makanya itu buat orang tamang-tamang yang berada di ketua panitia, mobil khusus buat orang ketua panitia nanti kalau bikin open turnamen jika mana semifinal ataupun final, mari orang gunakan orang wasit yang berada di Minahasa Tenggara. Orang manfaatkan. Pokoknya enggak kalah saing, mumpuni dan juga berpengalaman pastinya. Tapi berlisensi. Dalam beberapa turnamen ini terserang kita pernah pimpin final, sering juga teman-teman sih sudah sering pimpin final. Meskipun ada wasit yang dalam arti kata ada yang senior orang yang sudah pimpin Liga 1, ketika pimpin final mungkin di Minahasa Tenggara, tetap asisten wasit tetap dari orang. Tetap libatkan balance lah, seimbang lah. Nah, kalau dari atlet, iya sepak bola, kira-kira harapan untuk kedepannya buat PSSI Minahasa Tenggara. Ya seperti yang sama dengan pembahasan tadi, lebih banyak membuat kompetisi lah usia dini. Usia dini banyak sekali di apalagi waktu di Kabupaten Minahasa Tenggara ini banyak hanya dengan antusias open turnamen. Hanya lebih banyak lagi lah kompetisi usia dini. Jadi memang dan jangan cuma Tarkam ya. Kalau bisa memang pertandingan yang resmi. Juga LPI itu salah satu. Kalau kita sempat untuk pernah di Minahasa Tenggara pernah final Liga 3 bikin di Tababu. Itu ya. Itu baru juga ada Liga Desa. Berarti kan PSSI Mitra sudah setidaknya pernah menyelenggarakan event-event yang atau turnamen yang dari bukan hanya fokus di Tarkam. Harus dihidupkan lagi berarti. Ada Liga Desa. Jadi jangan cuman muncul hilang harus konsisten lah. Mungkin lebih usia dini Kang, lebih usia dini. Karena kan contoh orang Bung Alif ini juga kan pernah mengalami, kita rasa itu masa kelam pada saat itu di mana nanti viral dulu baru taat dia baru dapat tahu ternyata ada putra mitra gitu. Putra terbaik. Itu kelam itu buat kita. Jadi memang harus perhatikan. Cuman begini, dari tadi orang bahas nih PSSI. Ketua PSSI sekarang siapa tuh? Bapak Semon Tolalu. Jadi buat orang ketua PSSI Mitra, buat orang ketua PSSI Minahasa Tenggara, ini satu perhatian juga buat orang ketua dan juga buat jajaran PSSI Minahasa Tenggara bahwa keluh-keluh kisah dari orang tamang-tamang ini untuk agar supaya lebih diperhatikan, sangat diperhatikan buat untuk kemajuan orang sepak bola yang berada di Minahasa Tenggara, yaitu jangan sama dengan tadi kan nanti so viral. Iya Pak, karena memang orang budaya begitu, nanti viral baru ada gerakan. Kalau bisa tanpa mau viral pun harus ada gerakan. Perhatikan buat orang dari segi perwasitan ataupun juga orang atlet yang berada di Minahasa Tenggara. Pun kedepannya Pak, kedepannya Bapak atau Ibu yang berada di lingkaran PSSI Minahasa Tenggara, bila terjadi hal-hal seperti ini, kami dari pemuda Minahasa Tenggara akan menjadi garda terdepan dalam akan terus menyuarakan segala sesuatu yang berkaitan dengan olahraga sepak bola yang berada di Minahasa Tenggara. Mungkin itu harapan kami Pak. Jadi itu mudah-mudahan diperhatikan lagi ya. Diperhatikan, sangat-sangat diharapkan untuk pemerintah yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara untuk lebih memperhatikan atlet-atlet yang ada di Minahasa Tenggara. Wasit juga. Oke, orang mungkin so banyak bercerita ya. Nih
kali ini. Jadi memang terima kasih Terima banyak kasih. buat Jadi kita banyak dapat ilmu. Iya. Kita banyak dapat ilmu. Kita jadi tahu ternyata untuk wasit itu prosedurnya begini, Iya. harus begini, ada up-nya yang dari C3, C2 sampai teman-teman di rumah juga dapat sedikit menambah wawasan. kawasan. Dan juga kan tuh ya, ada teman jadi di Mitra ada wasit C1 yang sudah memimpin final Liga Indonesia. Ada. Siapa itu? Kalau nggak salah Rompet Bung Tommy. Bung Tommy Manggo. Harus menangkan itu berarti. Bung Tommy Manggo. Oke. Dan saya bersyukur Beliau di YouTube. mendampingi beliau dia wasit senior. Nah, siapa tahu nanti mungkin Bung Tommy Manggusa bisa hadirkan di sini. Hadirkan di suara. Kita tolong turun. Ya, Dan saya koordinasikan dengan senior. Oke. Senior ini ada mungkin permintaan dan undangan dari tim Suaramu dan juga mungkin juga ada kerinduan Iya, dari masyarakat. Para atlet Ya. karena beliau juga salah satu pemain Ya, papan yang berada di Sulawesi Utara. Iya. Karena masyarakat pernah tanya sampai kapan Bung Tommy sampai di final. Nah, iya. Berarti dia Bung Tommy berkualitas. Iya. Pasti berkualitas. Dan itu Putra Minahasa Dan itu Tenggara. Putra Minahasa Tenggara. Ya. Meskipun beliau Keren. putra dari biasa dari Bolang Mongondo, tapi sekarang beliau sudah tinggal dan menetap di Minahasa Tenggara di Purwaan. Purwaan ke atas. Oke. Jadi siapa tahu podcast malam hari ini bisa sampai ke beliau dan beliau juga berkenan dan menyediakan waktu untuk hadir di podcast Suaramu. Oke. Semoga. Terima kasih. Oke. Bung Terima Ali. kasih. Baik, thank you. Suaramu sukses selalu. Akbar Tora, terima kasih. Terima kasih. Buat suaramu. Semoga sukses. Ya, jangan lupa follow, harus follow. Pasti itu Jangan mesti. lupa, Jangan harus lupa. follow. Oke, jadi untuk teman-teman di sosial media, jadi Suaramu itu ada platform sosial media di Instagram, Facebook, TikTok, YouTube juga, ya. Jangan lupa. Suaramu. Jadi jangan lupa follow, like, comment, subscribe, share juga sebanyak-banyaknya ya. Jadi untuk teman-teman semua terus dukung. Jadi dengan cara itu teman-teman semua juga turut mensupport channel dan podcast ini agar lebih berkembang, dan nanti kalau ada mungkin masukan-masukan Iya, nanti ya, tinggal kritikan komen saja. Orang di sini menerima Siap. kritikan dan semua masukan dari teman-teman yang Ya, betul. ada di sosial media. Oke, nanti kita ketemu lagi ke podcast selanjutnya. Selanjutnya mungkin rame-rame. Oh, rame-rame. Jadi orang Suaramu nggak ada rasa, nggak ada itu. Oke. Oke, ya, orang sama-sama. 1, 2, 3. Suaramu nggak ada rasa, nggak ada itu.